Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffy Bahtiar. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Pancasakti, Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mata kuliah Etika Bisnis untuk memenuhi ujian tengah semester 1, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSIMM. Teman-teman, jadi di sini kita akan membahas ruang lingkup etika bisnis, latar belakang etika bisnis, pengertian etika bisnis, teori-teori etika bisnis, pendekatan stakeholder, manajemen di bidang pemasaran, manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, dan utilitarianisme. Dan yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama yaitu latar belakang etika bisnis. Nah, di sini banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kegiatan berbisnis. Sebagai kegiatan sosial, bisnis dengan banyak cara terjalin dengan kompleksitas masyarakat modern. Dalam kegiatan berbisnis, mengejar keuntungan adalah hal yang wajar, asalkan dalam mencapai keuntungan tersebut tidak merugikan banyak pihak. Jadi, dalam mencapai tujuan dalam kegiatan berbisnis ada batasnya. Kepentingan dan hak-hak orang lain perlu diperhatikan. Nah, jadi perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Selanjutnya yaitu sasaran dan ruang lingkup etika bisnis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sebagai etika profesi, yaitu membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis menjalankan bisnis secara baik dan etis. Yang kedua yaitu menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan dan masyarakat luas, pemilik aset umum semacam lingkungan hidup, akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Yang ketiga yaitu sebagai sistem ekonomi, yaitu sangat menentukan etis atau tidaknya suatu bisnis dalam lingkup makro semacam ini. Etika bisnis berbicara mengenai monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktik lain semacamnya. Nah, selanjutnya yaitu teman-teman, apa itu etika bisnis? Nah, etika bisnis itu dibagi menjadi 3 pengertian, yaitu yang pertama, etika berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang memiliki arti sikap, perasaan, akhlak, kebiasaan, ataupun watak. Kedua yaitu etika bisnis adalah pengetahuan tentang cara ideal, pengaturan, dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku. Yang ketiga yaitu etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Ataupun itu, etika bisnis secara luas ataupun secara umum, yaitu etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu teori-teori etika bisnis. Teori-teori etika bisnis ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu teori deontologi. Nah, teori deontologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata deon. Nah, yang berarti kewajiban. Yang kedua yaitu teori teleologi. Sama, ini juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos, yang berarti tujuan. Yang ketiga yaitu teori hak asasi. Nah, teori hak asasi ini
dapat mengatasi berbagai dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntunan moral mana yang terlibat di dalamnya. Yang keempat yaitu teori keutamaan etika bisnis. Pada teori keutamaan, konsep kepuasan menjadi dominan untuk dibahas karena setiap orang merasa harus diutamakan dalam menentukan kebutuhan yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu teori relatif. Pada teori ini menyatakan bahwa etika itu bersifat relatif karena pada dasarnya dalam kondisi normal perilaku seseorang cenderung bersedia berperilaku baik. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan stakeholder, yaitu cara mengamati dan menjelaskan secara analisis bagaimana unsur-unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Nah, pendekatan ini memetakan hubungan-hubungan yang terjalin dalam kegiatan bisnis pada umumnya untuk memperlihatkan siapa saja yang mempunyai kepentingan terkait dan terlibat dalam kegiatan bisnis pada umumnya. Nah, dasar pemikiran pendekatan tersebut adalah semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis terlibat di dalamnya karena ingin memperoleh keuntungan. Maka, hak dan kepentingan mereka harus diperhatikan dan dijamin. Pada pendekatan stakeholder ini berasal daripada prinsip minimal yang telah disebut, yaitu tidak merugikan hak dan kepentingan manapun. Nah, selanjutnya yaitu kelompok stakeholder dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu kelompok primer, yaitu terdiri dari pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan, pemasok konsumen, penyalur, dan pesaing atau rekanan. Yang kedua yaitu kelompok sekunder, yaitu terdiri dari pemerintah, lembaga asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, dan masyarakat pada umumnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas etika bisnis dalam bidang pemasaran. Jadi, di sini dalam setiap produk harus dilakukan promosi untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa agar mudah dan cepat dikenali oleh masyarakat dengan harapan kenaikan pada tingkat pemasarannya. Promosi sangat diperlukan untuk dapat membuat barang yang diproduksi menjadi diketahui oleh publik. Dalam berpromosi diperlukan etika-etika yang mengatur bagaimana cara berpromosi yang baik dan benar, serta tidak melanggar peraturan yang berlaku. Etika ini juga diperlukan agar dalam berpromosi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan oleh teknik promosi. Nah, etika pemasaran dalam bidang pemasaran ini yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, etika pemasaran dalam konteks produk, etika pemasaran dalam konteks harga, etika pemasaran dalam konteks distribusi, etika pemasaran dalam konteks promosi. Selanjutnya yaitu pengertian promosi dalam etika bisnis. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualannya. Nah, selain itu ada juga tujuan promosi. Tujuan promosi yang pertama yaitu menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Yang kelima, membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu etika bisnis dalam bidang produksi. Nah, produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda
atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya disebut produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Prinsip-prinsip produksi yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai, moral, dan teknikal yang islami. Yang kedua yaitu dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas sekumpulan yang tercela karena pertentangan dengan syariah. Yang ketiga yaitu dilarang melakukan kegiatan produksi yang memengaruhi pada kezoliman. Nah, selanjutnya yaitu etika-etika dalam bidang produksi. Nah, dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu memproduksi dalam lingkaran yang halal. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam harus berdasarkan visi penciptaan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang ketiga, bekerja sebagai sendi utama produksi yang harus dilandasi dengan ilmu dan syariah Islam. Yang keempat, itu khalifah di muka bumi tidak hanya berdasarkan pada aktivitas menghasilkan daya guna suatu barang jasa, melainkan bekerja dilakukan dengan motif kemasalahan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan produksi yaitu bagi menjadi 5. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan pribadi secara wajar. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, keperluan masa depan. Yang keempat, keperluan generasi yang akan datang. Dan yang kelima yaitu keperluan sosial dan infak di jalan Allah. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas etika bisnis dalam bidang sumber daya alam manusia. Etika bisnis sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, fungsi operasional sumber daya manusia yaitu merupakan dasar pelaksanaan proses SDM yang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi perusahaan. Nah, fungsi ini dibagi menjadi 5, yaitu fungsi pengadaan, yaitu proses penarikan seleksi, dan yang kedua yaitu fungsi pengembangan, yaitu proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga yaitu fungsi kompensasi, yaitu pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung berbentuk uang atau barang kepada karyawan sebagai imbal jasa ataupun output yang diberikannya kepada perusahaan. Yang keempat yaitu fungsi pengintegrasian, yaitu kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan. Yang kelima yaitu fungsi pemeliharaan, yaitu kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar tercipta hubungan jangka panjang. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, norma dan etika fungsi sumber daya manusia. Nah, etika dalam fungsi SDM berkaitan dengan pembuatan keputusan yang etis pada setiap level proses SDM, yaitu hak-hak pekerja harus dipenuhi. Yang pertama yaitu hak atas pekerjaan, yang kedua yaitu hak atas upah yang adil sehingga tidak ada diskriminatif dalam pemberian upah. Yang ketiga yaitu hak untuk berserikat
dan berkumpul dapat menjadi media advokasi bagi pekerja. Yang keempat yaitu hak untuk perlindungan keamanan dan kesehatan. Yang kelima yaitu hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama. Nah, yang terakhir yaitu apa itu etika utilitarianisme dan pengertian utilitarianisme. Nah, etika utilitarianisme ini adalah suatu etika yang berangkat dari konsep utilitarianisme berupa etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan, biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Bahwa dalam menjalankan bisnis harus menjalankan keputusan berdasarkan baik buruknya suatu keputusan. Selanjutnya yaitu pengertian utilitarianisme, yaitu berasal dari kata Latin atau utilis, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar. Utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan utility. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Selanjutnya yaitu kriteria dan prinsip etika utilitarianisme. Yang pertama yaitu manfaat, bahwa kebijakan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Jadi kebijakan atau tindakan yang baik adalah yang menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya, kebijakan atau tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan kerugian tertentu. Yang kedua yaitu manfaat terbesar, kebijakan atau tindakan yang mendatangkan manfaat terbesar atau dalam situasi tertentu lebih besar dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya. Yang ketiga yaitu manfaat terbesar untuk siapa? Nah, untuk individu, saya atau kelompok saya, atau untuk semua orang yang terkait, terpengaruh dan terkena kebijaksanaan atau tindakan yang akan diambil. Manfaat terbesar adalah bagi sebanyak mungkin untuk orang. Nah, selanjutnya yaitu atas dasar ketiga kriteria tersebut, etika utilitarianisme mengajukan 3 pegangan. Nah, yang pertama yaitu suatu kebijaksanaan atau tindakan adalah baik dan tepat secara moral. Jika dan hanya jika kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan kemanfaatan atau keuntungan, itu berarti tindakan yang membawa manfaat atau keuntungan tertentu adalah tindakan tepat dan baik secara moral. Yang kedua yaitu di antara berbagai kebijaksanaan dan tindakan yang sama baiknya, kebijaksanaan atau tindakan yang mempunyai manfaat terbesar adalah tindakan yang baik. Atau sebaliknya, di antara kebijaksanaan atau tindakan yang sama-sama merugikan, kebijaksanaan atau tindakan yang baik dari segi moral adalah mendatangkan kerugian kecil atau terkecil. Yang ketiga yaitu di antara kebijaksanaan atau tindakan sama-sama mendatangkan manfaat terbesar, kebijaksanaan atau tindakan yang mendatangkan manfaat terbesar bagi paling banyak orang adalah tindakan yang paling baik. Atau di antaranya kebijaksanaan atau tindakan yang sama-sama mendatangkan kerugian terkecil. Selanjutnya yaitu nilai positif utilitarianisme. Yang pertama yaitu rasionalitas. Maksudnya, prinsip moral yang diajukan oleh etika utilitarianisme ini tidak didasarkan pada aturan-aturan kaku, mungkin tidak kita pahami dan yang tidak bisa kita persoalkan ke bahasanya. Justru sebaliknya, utilitarianisme memberi kita kriteria yang objektif dan rasional mengapa satu tindakan dianggap baik. Yang kedua yaitu menghargai kebebasan setiap pelaku moral.
Nah, setiap orang dibiarkan bebas untuk mengambil keputusan dan bertindak dengan hanya memberinya kriteria objektif dan rasional. Yang ketiga yaitu universalitas, yaitu mengutamakan manfaat atau akibat baik dari suatu tindakan bagi banyak orang. Suatu tindakan dinilai baik secara moral bukan karena tindakan itu mendatangkan manfaat atau akibat baik dari suatu tindakan bagi banyak orang. Suatu tindakan dinilai baik secara moral bukan karena tindakan itu, melainkan karena tindakan itu mendatangkan manfaat terbesar bagi semua orang yang terkait, termasuk orang yang melakukan tindakan itu. Karena itu, utilitarianisme tidak bersifat egois. Semakin banyak orang yang terkena akibat baik suatu kebijaksanaan atau tindakan, semakin baik tindakan tersebut. Jadi etika ini tidak mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan kepentingan pribadi atau berdasarkan akibat baiknya demi diri sendiri dan kelompoknya sendiri. Nah, yang terakhir yaitu teman-teman, kita udah di acara penghujung yaitu penutup. Nah, dari kesimpulan yang sudah saya jelaskan di atas itu, yaitu etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu menyinergikan antara pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik pada perusahaan. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Nah, sarannya yaitu bagi perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan bisnis atau apapun itu, saran dari saya itu setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap semua pihak yang bersangkutan dengan perusahaannya, seperti tanggung jawab terhadap lingkungan, karyawan, investor, pelanggan, masyarakat. Karena dengan beretika bisnis yang baik, selain dapat menjamin kepercayaan dan loyalitas dari semua unsur yang berpengaruh pada perusahaan, etika sangat menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan. Nah, baik teman-teman, eh, terima kasih karena sudah mendengarkan atau menyimak materi yang saya sudah jelaskan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam mata kuliah etika bisnis ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.